warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen penguji, perkenankanlah nama saya Tri Setiawati, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1, Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran ujian kinerja pada hari Senin 13 September tahun 2021 yang bertempat di SMP Hasan Munahir, Karangan, Trenggalek. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Terima kasih, mohon masukan dan koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, jumpa lagi dengan Putri pada pagi hari ini dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang pelajaran hadas besar dan hadas kecil. Nah, sebelumnya coba Putri minta ketua kelasnya untuk memimpin baca doa. Ya Mas Adil, silakan dipimpin baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak, sebelumnya Putri akan mengatakan terlebih dahulu ya untuk kehadiran kalian. Coba Ahmad Sabil hadir, terus Dina Hadiroh, Ridwan Erwin Hadir. Mbak Devi. Ya, kita alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, pintar. Baiklah, anak-anak, masih ingat enggak minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Ayo, tentang najis. Pintar. Coba nanti yang bisa menjawab pertanyaannya Putri angkat tangan ya. Najis dibagi menjadi berapa? Ya, pintar. 3. Coba sebutkan apa saja itu. Iya. Iya, pintar, betul sekali. Coba siapa yang bisa memberi contoh najis? Monggo, lalu. Ya, Mas Abil. Jilatan babi, terus air, liur, anjing. Nah, cara membersihkannya gimana? Kalau najis menggunakan dicuci sebanyak
kecil dan hadas besar dengan tepat ya. Terus yang kedua, setelah mengamati penayangan gambar atau video, peserta didik dapat menganalisis tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati penayangan video, peserta didik dapat melaksanakan tata cara bersuci dan dari hadas kecil, hadas besar berdasarkan syariat Islam dengan benar. Sedangkan yang keempat, setelah mengamati penayangan video, peserta didik dapat mempraktekkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, sekarang pengertian dari hadas. Apa hadas itu? Nah, hadas adalah keadaan di mana kita atau orang yang telah balik dan berakal sehat itu tidak sedang berada dalam keadaan suci karena datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum agama sebagai membatalkannya keadaan suci. Macam-macam dari najis. Najis dibangun najis apa ya? Macam-macam dari hadas. Hadas dibagi menjadi berapa? Dua. Apa saja? Hadas kecil, hadas besar. Adakah yang tahu hadas kecil itu contohnya apa? Ayo, hadas kecil. Apa ya? Belum tahu? Oke, kalau belum tahu kita lihat ini dulu. Nah, sebab-sebab dari hadas kecil. Yang pertama ada buang angin. Terus apa lagi? Buang air besar BAB. Terus buang air kecil atau kencing itu. Apa lagi? Hilang akal. Nah, hilang akal itu bisa dikatakan pingsan atau tidur dan menyentuh selain muhrim ya, perempuan yang bukan muhrim kita. Menyentuh perempuan yang bukan menjadi muhrim kita, maksudnya bersentuhan kulit. Tapi kalau hanya bersenggolan, kalau ada penghalangnya, ada ini kain ya, umpamanya saya bersenggolan dengan Mas Sabil, terus ada penghalang kainnya, apakah wudhu saya batal? Tidak. Tetapi kalau kulit bertemu dengan kulit itu nanti akan membatalkan wudhunya. Nah, cara mensucikan dari hadas kecil itu dengan dua cara. Apa itu? Yang pertama, berwudhu. Kalau ada halangan untuk melaksanakan wudhu bisa diganti dengan tayamum. Sekarang kita akan membahas tentang wudhu. Apa wudhu itu? Nah, pengertian wudhu yaitu bersuci dengan menggunakan air untuk menghilangkan hadas kecil. Rukun-rukunnya ada berapa rukunnya wudhu? Ada 6. Yang pertama ada niat, terus membasuh muka. Iya, terus mengusap bagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, menertibkan rukun-rukunnya atau bisa dikatakan sebagai tertib. Bagaimana niat dari wudhu? Ayo, siapa yang bisa? Sebelum wudhu contohkan. Ayo, angkat yang bisa. Ayo, Mas Abil. Ya, coba. Ya, ikut. Nah, ini ya niat dari wudhu. Ayo, coba dibaca bersama-sama ya, mulai dari ta'awudz terlebih dahulu. Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Silahkan anak-anakku simak dulu video tentang berwudu, tata cara berwudu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, banyak orang yang sholat, tapi bisa jadi sholatnya tidak sah. Banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi dia sesungguhnya sedang berhadas. Mengapa demikian? Karena bisa jadi wudhunya itu tidak sah. Dari pada kesempatan ini, kami akan membahas praktek bagaimana wudhu yang benar. Di dalam Al-Quran, Al-Maidah ayat 6 ini menjadi panduan daripada praktek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Yang kedua hadis Nabi yaitu innamal a'malu binniyat. Inilah dua dasar yang menjadi rukun di dalam yang kita akan praktekkan. Bagaimana prakteknya? Mari kita mulai. Pertama, untuk kepala diangkat atau bahkan diandalkan, ya. Dari itu baru kemudian kita melaksanakan sunnah di dalam wudhu membaca bismillah, ya. Kembali membasuh tangan, ya, sehingga ini menjadi awal dari praktek wudhu yang kita lakukan. Jadi kita basuh tangan lebih dulu, ya. Setelah kita bersihkan, jari-jarinya kita gosokkan, lalu kemudian kita berkumur. Jadi airnya kita gunakan ini meskipun tidak disunahkan sangat, tapi ini dianjurkan. Berikutnya adalah menghirup air itu. Jadi benar-benar airnya dimasukkan ke dalam tubuh kita, tidak hirup dengan nafas kita. Ya, kita bisa keluar ini dan dengan kesehatan supaya. Berikutnya setelah menghirup air itu adalah rukun di dalam wudhu, yaitu membasuh muka sembari di hati mengucapkan niat, yaitu nawaitul wudu'a fi raf'il hadatsy asghar lillahi ta'ala. Jadi basuhan muka itu dari atas samping kanan maupun kiri sampai basah, ya, itu semuanya terkena air, ya. Jadi dari atas kaki sampai dibasahi semua sampai ke bawah, ya. Dan lagi ya, lebih mantap lagi, ya. Berikutnya adalah membasuh tangan. Ini pun adalah waktu dan tidak mulai dari mana? Dari ujung. Karena di dalam Al-Quran adalah suatu ilmu kedua ayat yang tidak mau. Jadi ini adalah sampai situ. Stafnya adalah dari ujung. Jadi bisa dilihat. Jadi kita praktekkan di sini sampai benar-benar situ. Kalau bisa dilihat, bahkan sepakat Abu Hurairah itu bahkan menunjukkan sampai ke pangkal tangan, ya. Ya. Ini jadi sembari juga di gosok-gosok setelah jarinya ini disunahkan, ya. Ingat sampai siku, dilebihkan lebih baik. Lalu setelah itu adalah mengusap kepala. Ini boleh sebagian, boleh juga seluruhnya, ya. Dianjurkan disunahkan boleh semuanya. Jadi kalau semuanya adalah dengan ini di sini, ya, ambil airnya di sini, lalu kemudian ke bawah sehingga terbasahi seluruh rambut dari kepala kita. Setelah itu sunahnya adalah mengusap telinga, ya, mengusap telinga. Ingat dari telunjuk ada di dalam telinga, dari jempol ada di belakang ini, ya, dilakukan secara bersamaan. Lalu kemudian adalah membasuh kaki sampai mata kaki, dilebihkan lebih utama.
jari-jari di sela-selanya. Kemudian sebelah kiri salam sebelah. Setelah selesai, maka jangan lupa untuk berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadika shalihin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tentang praktek wudhu ya. Anak-anakku, setelah praktek wudhu nanti kalian langsung ke toilet untuk beneran praktek ya. Sekarang tentang tayamum. Kalau tadi tentang wudhu, sekarang tayamum. Apa itu tayamum? Coba Mbak Nabila. Bersuci atas penggunaan air ya. Tayamum itu sebagai pengganti dari wudhu. Jadi ketika musim kemarau sulit mencari air, ada air tapi hanya untuk kebutuhan hidup, itu bisa diganti dengan tayamum wudhunya ya nak ya. Nah, sekarang tentang rukun dari tayamum. Yang pertama adalah niat. Terus yang kedua, menyapu muka dengan debu, mengusap ya, mengusap muka dengan debu ini. Terus yang ketiga, mengusap kedua kaki ya, kedua tangan sampai siku. Sedangkan yang terakhir tertib atau menertibkan
dia ada air. Jadi sulit air tadi ya. Ketika musim kemarau tadi. Perkara yang membatalkan tayamum, apa saja yang membatalkannya? Nah, yang membatalkan tayamum itu sama juga dengan hal-hal yang membatalkan wudu, ditambah lagi ketika kalian sudah menemukan air ya. Niat dari tayamum. Bagaimana niatnya tayamum? Ayo coba Mas siapa ya? Oh Mbak apa aja Mbak Bella dipimpin untuk membaca bersama-sama ya. Mulai dari Bismillah ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawailul tayammum listiqamati sholati fardhu lillahi ta'ala. Nah itu tentang niat dari tayamum. Sekarang tata cara dari tayamum. Bagaimana tata caranya? Nah, yang pertama kali kalian harus menyiapkan atau menemukan debu yang suci ya. Jangan asal-asalan debu. Nanti ada tinjau pakai bersuci itu tidak boleh. Terus yang kedua menghadap kiblat dengan membaca basmalah sambil meletakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari tangan dirapatkan. Yang ketiga, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah disertai dengan niat tayamum dalam kembali tak kedua tangan tapi beda tempat ya, jangan meletakkan yang sudah sampai ambil tadi. Kalau sampai tadi mengambil yang sebelah sini, sekarang ambil lagi yang sebelahnya, cari yang masih suci. Nah itu kita ambil, terus bisa dengan cara ini kan ya, diketek atau ditiup untuk menghilangkan debu yang masih ada kasar-kasarnya. Terus baru mengusap yang tangan ini ya. Coba sekarang diperhatikan, Putri mau praktekkan tata cara tayamum ya. Coba sekarang gini ya, anggap saja di sini ada debu yang suci ya. Semuanya memperhatikan ya. Kita ambil debu yang suci, tangannya taruh lek gini ya. Terus bisa diketek atau ditiup. Nah setelah ini apa yang harus dilakukan? Mengusap apa? Mengusap wajah sambil membaca niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum istiqamati sholati fardhu lillahi ta'ala. Terus ambil lagi debu yang masih suci, jangan yang tadi ya. Sini, plek, kita tekan. Terus untuk mengusap yang mana? Kedua tangan. Diawali dari ujung jari ya. Ingat yang bawah dulu ini separuh saja, jangan semuanya. Separuh, sampai sikunya harus kena. Ingat yang bagian sini harus buat sini. Nih jempol untuk jempol, ya. Terus ganti untuk mengusap yang kanan, masuk juga diperhatikan. Ini ya. Ganti putar ini yang jempol untuk jempol. Fahim tuh? Ini kayaknya kok masih lemas. Coba kita tepuk semangat ya, biar semangat. Yuk, saya ajarin terlebih dahulu. Tepuk semangat, tap tap tap, se, tap tap tap, ma, tap tap tap, na, tap tap tap, semangat. Fahim tuh? Yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, baiklah. Berhubung kalian sudah semangat, coba sekarang
ya. Pertama, kalau sampai ngambil debu yang kanan, ingat ketika menghilangkan debu yang masih ada keketnya apa itu, silakan jangan ditiupkan debu yang mau sampai buat yang kedua ya. Jadi biar tidak bersama. Yuk kita mulai ya. Pertama, ambil debu sebelah kanan dulu ya. Dan sekarang kita ketek. Nah, setelah itu untuk mengusap wajah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum bismillahirrahmanirrahim sholati fardholillahi ta'ala. Yang kedua, ambil debu lagi yang suci. Ya, diketekkan. Untuk apa? Tangan kanan ya, mulai dari ujung sini ya. Ya. Sampai siku. Nah, pelan-pelan saja. Sip. Terus yang sini. Ya. Pinter. Iya, pinter. Terima kasih. Duduk, silakan duduk. Jadi kita sudah praktek tayamum secara bersama-sama atau vertikal. Nah, sekarang coba Putri minta satu dari kalian untuk maju untuk mempraktekkan tayamum ya. Ya, Mas Sabil, silakan ke depan. Ya, silakan diawali dari sebelah Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, benar. Ya. Nawaitu tayammum sholati fardholillahi ta'ala. Ya, benar. Ambil lagi debu yang satunya yang masih suci. Ya, benar. Diketek dulu. Ya, terus yang mana? Tangan kanan. Ya, sip. Terus jempol. Benar. Nanti yang kiri, buat yang kiri. Terus. Ya. Pintar ya. Terima kasih. Beri Allah untuk Mas Sabil. Ya, silakan kembali ke tempat Mas Sabil. Nah, ini gambar-gambar dari praktek tayamum ya. Ini tadi gambar yang pertama apa ini? Mengambil debu. Terus yang kedua ini mengetekkan tadi atau didirikan juga bisa ya. Terus mengusap muka. Terus ini tangan kanan mulai dari jari tadi sampai siku-siku, kemudian yang kiri. Iya, kita ini. Ya. Terus pengertian dari mandi besar. Mandi besar itu cara bersuci meratakan air ke seluruh tubuh untuk menghilangkan hadas besar. Kalau tadi kita membahas tentang hadas kecil. Hadas kecil dengan hadas kecil tadi cara mensucikannya bagaimana? Dengan wudu dan tayamum. Nah, sekarang tentang mandi besar atau hadas besar ya. Tata cara mandi besar. Yang pertama, membaca niat ya. Yang kedua, membersihkan telapak tangan sebanyak 3 kali. Jadi dibersihkan terlebih dahulu, kemudian lanjutkan dengan membersihkan dubur atau alat kemaluan. Jadi dibersihkan, semuanya dibersihkan dulu. Terus yang ketiga, bersihkan kemaluan berikut kotoran yang menempel di sekitarnya dengan tangan kiri, jangan pakai tangan kanan ya. Yang keempat, setelah membersihkan kemaluan, cuci tangan dengan menggosok-gosok dengan sabun ya, biar harum. Yang kelima, lakukan gerakan wudhu yang sempurna seperti kalian wudhu kayak biasanya yang sholat itu ya. Yang keenam, Mbak Bella, jangan ngantuk. Bilas kepala dengan mengguyur air sebanyak 3 kali. Jadi mulai dari kepala dulu. Yang namanya mandi besar itu siramkan air ke kepala terlebih dahulu. Jangan diguyurkan di badan, tapi harus mulai dari yang paling atas.
diratakan semuanya sampai ujung kaki. Yang ketujuh, bila seluruh tubuh dengan mengguyurkan air. Nah, semuanya harus dibersihkan pakai sabun, pakai sampo, ya. Terus untuk niatnya bagaimana? Untuk niat mandi besar itu tidak sama ya. Tergantung kita suci dari apa. Nah, kalau kita suci dari junub atau setelah hubungan suami istri, itu niatnya ini. Yang pertama ini, yang atas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal junubi fardhu lillahi ta'ala. Jadi perlu digarisbawahi ini ya, minal junubi. Jadi berarti kita bersuci dari hadas besar, yaitu dari junub wajib karena Allah Ta'ala. Beda lagi kalau anak perempuan. Nah, ini biasanya anak-anak perempuan setiap bulannya pasti ya melaksanakan mandi besar pasti ini. Bahkan tidak nyampe 1 bulan sudah datang lagi tamu kaki budanya. Terus ketika suci, sampean harus melaksanakan yang namanya mandi besar. Niatnya bagaimana? Ini yang kedua ini ya Mbak ya. Mbak Devi, Mbak Bella, perhatikan karena sama sudah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi. Jadi minal haidi karena suci dari haid fardhu lillahi ta'ala. Itu nggih niatnya. Jadi kalau kita habis melahirkan, terus habis melahirkan kalau kita kuat untuk melaksanakan mandi besar dari wilada, boleh kita mandi besar. Tapi kalau kondisi sampai masih lemas, nah biasanya kan disambung dengan yang namanya darah nifas. Berarti suci dari wiladanya nanti menunggu setelah nifas selesai. Niatnya bagaimana? Sama seperti ini, tinggal mengganti ya. Yang perlu digarisbawahi tadi, yang minal haidi diganti apa? Kalau kita suci dari nifas, berarti minal nifasi. Kalau kita suci dari wilada, berarti minal wiladati. Paham tuh? Nah, ini anak-anakku jangan lupa ya. Nanti setelah ini menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan siswa atau LKPD yang sudah Putri bagikan itu ya. Silakan dikerjakan untuk uji kompetensinya halaman 25 ya. Silakan dibuka halaman 25, dikerjakan terlebih dahulu ya. Mas Abil, silakan dikeluarkan LKPD-nya. Ya, diambil. Oke. Ya, pintar. Nah, yang ini ya. Ya, silakan dikerjakan. Mbak Devi, dikerjakan ya. Baiklah, ya anak-anakku, hari ini kita belajar apa tadi? Tentang apa? Hadas kecil dan hadas besar. Ya, benar. Yang termasuk hadas kecil tadi, kalau kita mau suci dari hadas kecil, berarti
Bagaimana niat kita kalau kita suci dari haid? Ayo yang perempuan. Coba 1, 2, silakan bersama-sama membaca. Iya, pintar sekali. Coba yang laki-laki, ya semuanya, karena nanti suatu saat sampai pasti akan mempunyai suami, pasti akan mempunyai istri, ya. Yang namanya pelajaran fikih itu harus detail, ya. Coba silakan bacakan niatnya ketika kalian suci dari junub. Yuk, 1, 2, 3. Nawaitul mustalaf fil hadasil akbari minal junubi fardolillahi ta'ala. Baiklah, anak-anakku, itu tadi pelajaran hari ini ya. Coba untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Mas Sabin silakan dipimpin untuk baca doa Quran majelis ya. Silakan Mas, bismillah dulu. Bismillah.